Kamu masih di sini, kamu masih bertahan, bahkan ketika dunia ini rasanya tidak adil, bahkan ketika kamu hampir menyerah, tapi kamu tetap waras. Bagaimana mungkin? Terima kasih, bukan untuk kemenangan besar atau pencapaian gemilang, tapi untuk tetap berdiri meskipun hidup sedang berantakan. Terima kasih untuk tidak kehilangan dirimu sendiri, meskipun semuanya tampak runtuh. Kamu sudah melalui badai, tapi lihatlah, kamu masih di sini, waras, bertahan. Mungkin tidak sempurna, tapi siapa yang peduli tentang kesempurnaan ketika kamu berjuang setiap hari hanya untuk bertahan? Kita sering dipaksa untuk percaya bahwa kita harus selalu kuat, selalu bahagia, selalu seolah-olah dunia ini penuh warna. Tapi kenyataannya, warna itu kadang pudar dan semuanya berubah menjadi abu-abu. Namun, terima kasih karena masih mampu melihat satu titik cahaya di tengah gelap. Terima kasih karena memilih untuk tetap berjalan, meskipun terasa berat. Terima kasih karena tidak menyerah ketika segalanya terasa mustahil. Dan terima kasih untuk tetap mencintai dirimu sendiri, walaupun dunia ini seolah-olah tak peduli. Ini bukan tentang menjadi pahlawan, ini tentang menjadi manusia, tentang tetap bernapas meski ada 1000 alasan untuk berhenti, tentang bangun setiap pagi dan berkata pada diri sendiri, aku masih di sini, aku masih bisa melanjutkan. Pernyataan terima kasih untuk tetap waras padahal sedang berantakan merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempertahankan kestabilan mental dan emosional di tengah-tengah situasi yang penuh tekanan atau kesulitan besar. Yuk kita tinjau pernyataan ini dari sudut pandang ilmiah dan psikologis. Berikut adalah penjelasannya. Perspektif ilmiah, neurobiologi dan resiliensi otak. Ketika seseorang menghadapi situasi yang berantakan atau penuh tekanan, otak dan tubuh merespon melalui sistem saraf yang dikenal sebagai respon fight or flight. Respon ini melibatkan aktivasi sistem saraf simpatis yang melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini mempersiapkan tubuh untuk menghadapi ancaman. Tetapi jika situasi stres berlangsung lama, kadar kortisol yang tinggi dapat menyebabkan berbagai efek negatif, seperti peningkatan tekanan darah, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan fungsi kognitif. Namun, meskipun ada tekanan yang berat, seseorang bisa tetap waras berkat neuroplastisitas otak dan resiliensi mental. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Ini memungkinkan seseorang untuk belajar cara-cara baru dalam menghadapi stres dan bahkan memperkuat kemampuan untuk mengatasi situasi sulit. Penelitian juga menunjukkan bahwa bagian prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan kontrol emosi dapat membantu menahan reaksi impulsif yang disebabkan oleh stres. Aktivitas yang menenangkan seperti meditasi atau pernapasan dalam dapat membantu menyeimbangkan kembali otot, mengurangi dampak negatif dari stres, dan memungkinkan seseorang untuk tetap waras dalam kondisi yang sulit. Perspektif psikologis, konsep resiliensi dan coping mechanism. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesulitan atau tekanan. Psikolog mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi yang baik dalam menghadapi tragedi, trauma, ancaman, atau sumber tekanan yang signifikan, seperti masalah keluarga atau hubungan, masalah kesehatan, atau tekanan di tempat kerja. Orang yang resilient biasanya memiliki sejumlah mekanisme coping yang mereka gunakan untuk tetap bertahan. Berikut adalah beberapa mekanisme tersebut. Cognitive reappraisal. Ini adalah kemampuan untuk mengubah cara pandang seseorang terhadap situasi stres.
Misalnya, melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, daripada sebagai akhir dari segalanya. Ini memungkinkan individu untuk tetap berpikir jernih dan tidak terjebak dalam spiral negatif. Social support. Orang yang tetap waras di tengah-tengah kekacauan seringkali memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat. Keluarga, teman, atau bahkan kelompok pendukung dapat memberikan dukungan emosional yang penting. Penelitian menunjukkan bahwa memiliki dukungan sosial yang baik dapat mengurangi dampak negatif dari stres. Self-compassion. Psikologi modern juga menekankan pentingnya self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri. Ini berarti menerima bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak sempurna atau rentan, dan tidak terlalu keras terhadap diri sendiri ketika menghadapi kesulitan. Self-compassion telah terbukti membantu banyak mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Kita tahu, hidup tidak selalu mudah. Kadang, rasanya seperti dunia ini menuntut terlalu banyak dari kita, hingga membuat kita merasa seolah-olah kita harus tetap kuat padahal di dalam hati kita sedang berantakan. Tapi, izinkan aku berkata ini. Kamu luar biasa. Kamu sudah melangkah sejauh ini. Dan itu bukan hal yang mudah. Kamu masih di sini, kamu masih bertahan. Meskipun hatimu mungkin sedang dilanda badai. Tidak apa-apa untuk merasa lelah. Tidak apa-apa untuk merasa sedih. Dan tidak apa-apa untuk merasa hancur. Itu semua adalah bagian dari perjalananmu. Tapi percayalah, badai ini akan berlalu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu menjadi kamu. Orang yang berani mengakui kelemahannya, tapi tetap memilih untuk melangkah meski terasa berat. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk bertahan adalah kemenangan tersendiri. Tidak perlu terburu-buru untuk sembuh atau merasa baik-baik saja. Biarkan diri kita merasakan setiap emosi itu. Dan ketahuilah bahwa kita lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Kita tidak sendirian, dan di ujung perjalanan ini akan ada cahaya yang menanti. Teruslah berjalan, meski perlahan. Teruslah percaya, meski ragu. Karena di dalam diri kita ada kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan kita akan menemukan kedamaian di tengah kekacauan ini. Terima kasih untuk tetap waras, untuk tetap bertahan, dan untuk tidak menyerah pada diri kita sendiri. Kita berharga, dan kita akan melalui ini semua dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih dewasa. Jadi, jangan ragu untuk berterima kasih pada diri kita sendiri. Kita layak mendapatkan itu. Kita telah melewati hari-hari yang berat dengan keberanian yang mungkin tidak selalu terlihat dari luar. Tapi kita tahu karena kita merasakannya. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun godaan untuk melakukannya terasa begitu besar. Terima kasih karena sudah menjadi teman terbaik untuk diri kita sendiri saat dunia terasa dingin dan sepi. Ingatlah, berterima kasih pada diri sendiri bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Itu menunjukkan bahwa kita menghargai setiap usaha kecil yang telah kita lakukan untuk tetap waras. Meski hati sedang kacau, kita pantas mendapatkan apresiasi itu dari kita sendiri. Karena tidak ada yang lebih tahu betapa kerasnya perjuangan kita selain kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan ini kepada mereka yang juga butuh pengingat bahwa mereka tidak sendirian.